Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Bedu, Zahra denger, Zahra lihat kayaknya nih makin sukses, job makin banyak. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah Zahra. Tapi asal Zahra ketahui ya, Mas Bedu tuh bisa begini bukan karena kerja keras Mas Bedu doang. Tapi juga karena ada kekuatan yang mendukung Mas Bedu bisa sukses. Apa tuh Mas Bedu? Doa seorang ibu. Masya Allah, masih berasa sampai sekarang ya kekuatan doa ibu ya? Untuk doa ibu tuh Zahra ya, jangan diremehkan kekuatannya. Bahkan ya Rasulullah tuh pernah mengatakan ya kan, muliakanlah ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali diulang. Oh iya. Makanya begitu dahsyat kekuatan doa dari seorang ibu itu. Masya Allah. Langsung terasa Zahra. Langsung berasa ya. Makanya Bedu tuh sedih karena sekarang udah kehilangan ibu, udah gak ada. Masya Allah. Pasti ibu Mas Bedu di akhirat sana bahagia melihat anaknya sukses lah. Assalamualaikum. Damang. Mah? Zahra. Alhamdulillah Bedu Mah. Ya. Wih, TKW. Hararideng. Hitam-hitam. Kalau hideng, hiji. Hideng. Kalau banyak, hararideng. Hararideng. Kalau panas hardang. Kalau panas, haridang. Kalau panas Hararedang. Hararedang. Banyak orang. Pararanas hente. Hararedang hente. Hararideng. hararedang henteu. Hara. Suka gak nyambung hara-hara. Kalau tahu tararahu ya Pak. Ya udah, kita tidak ngebahas bahasa Sunda. Sekarang lagi dibahas apa? Bahasnya kekuatan doa seorang ibu Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Kekuatan doa seorang ibu. Yang namanya kita anak, walaupun saya sudah tua, tapi anak kata emak saya. Yang namanya kita anak, semua anak yang normal, tanpa kecuali, yang normal. Pasti setiap saat dan kesempatan mendambakan kasih sayang seorang ibu, mendambakan doa seorang ibu. Iya apa iya? Iya bang. Ya. Makanya syaratnya tadi mama udah ngomong. Ya. Anak yang normal. Karena banyak anak yang maaf dalam tanda kutip justru menyia-nyiakan orang tuanya. Alhamdulillah. Makanya anak-anak yang normal setiap saat dan kesempatan pasti mendambakan, mengharapkan, menginginkan perhatian apalagi doa daripada orang-orang tuanya. Khususnya doa seorang ibu. Yang namanya seorang ibu, yang namanya orang tua di dalam Al-Quran maupun surah Nabi besar kita Muhammad SAW. Betapa Allah mengagungkan yang namanya orang tua. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita sebagai hamba Allah. Agar berbakti kepada orang tua nomor 2 setelah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya kita berbakti sama orang tua. Saking wajibnya kita berbuat baik sama orang tua. Tuh, nomor 2 setelah ibadah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir. Luqman 14. Telah kuwasiatkan kepada segenap manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Wa fisalu fi amaini, menyusukan kalian selama 2 tahun bersyukur kepadaku, bersyukur kepada orang tuamu karena kalian akan kembali kepadaku. Tuh. Habis syukur kepada Allah, syukur sama orang tua. Kita bisa begini gara-gara orang tua. Jangan kacang lupa dengan kulitnya. Makanya orang yang benar, seorang yang benar, seorang yang beriman kepada Allah
pasti akan ikut ayat-ayat Allah ini. Setiap langkah yang akan mereka melakukannya, pasti sebelum mereka melangkah mendatangi ibunya, minta doa dari ibunya. Misalnya nggak sempat pulang, teleponan, video call, minta doa sama orang tua. Bahkan tidak sedikit mereka duduk bersimpuh di karpet, emaknya megangin kepala, diusap, didoakan oleh orang tuanya. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Kenapa dengan doa seorang ibu? Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, doa orang yang terzolimi. Yang kedua, doa orang yang sabar dalam perjalanan. Yang ketiga, doa dari orang tua buat anak-anaknya. Sekarang, saya yakin orang yang normal setiap saat pengen didoakan oleh orang tuanya. Caranya bagaimana? Orang tua juga manusia biasa kan? Jangan kalian ngebantah orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Sering hubungin orang tua. Karena orang tua pun manusia biasa. Yang punya hati, yang punya perasaan. Pola berpikir orang tua pun walaupun sama tuanya. Boleh jadi berbeda-beda pemikiran mereka. Kalau orang yang ngerti agama sejahat bagaimanapun anak dimaafkan oleh orang tua. Tapi kadang-kadang kalau orang tuanya yang jengkel, bahkan maaf dalam tanda kutip kurang mengerti agama. Godaan setan datang pula, mungkin mereka kesel sama anaknya. Dia marah sama anaknya. Makanya yang namanya mancing kita harus pakai umpan. Benar nggak? Iya, Ma. Biar mancing doa mbak itu baik-baik buat kita, umpannya bagaimana? Nah, kita berbaik sama orang tua. Telepon dia, video callan, WA, SMS-an. Mak baik, mak udah makan. Jaga kesehatan ya mak, jangan kecapean ya mak. Hati-hati mak musim hujan. Kalau mau ngaji bawa payung. Tuh, orang tua mah digituin doang udah senang. Nggak perlu dikasih duit. Masya Allah, perhatian dari anak, mantu, cucu menyebabkan kita tenang, tentram hati kita. Otomatis timbul doa kita kepada anak-anak. Hati-hati yang namanya doa orang tua itu, kalau orang Sunda bilang kayak perah. Perah itu bisa. Ya Allah. Bisa itu sangat tajam, langsung begitu didoakan, set, langsung masuk. Makanya jadi orang tua, khususnya jadi ibu, jangan sembarangan mendoakan anak. Contoh Jurez. Dalam sejarah tahu kan Jurez? Iya, Ma. Jurez. Seorang ahli ibadah yang luar biasa. Dia membuat saung, rumah tempat dia ibadah. Di situ dia beribadah. Suatu hari emaknya manggil, Jurez, Jurez kesini. Jurez lagi sembahyang sunat. Tidak menjawab panggilan ibunya. Ibunya kesal berkali-kali manggil. Tidak juga Jurez menjawab. Saking kesalnya ibunya, ya Allah, biarkan Jurez ini dia bertemu dengan seorang pelacur. Tuh, kenapa saya mengatakan jangan sembarangan ibu-ibu berdoa? Karena mulut kita seorang ibu sangat tajam mengenai anak-anaknya. Akhirnya ibu Jurez pun menyesal dengan apa yang pernah dia ucapkan. Hati-hati, doa seorang ibu akan mengena anak-anaknya yang menyebabkan kita menjadi menyesal. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Kekuatan. Kita terusin tadi. Ya, lanjutin Ya, Ma. mah kekuatan doa ibu. Jadi ketika ibunya Jurez mengatakan, jangan sampai Jurez ini tidak bertemu dengan pelacur. Ternyata apa yang diucapkan oleh ibunya Jurez itu dikabul oleh Allah. Ya Allah. Jadi pendek cerita begini. Seorang perempuan lacur hamil. Ditanya siapa yang menghamilnya, dia menjawab Jurez. Ya Allah. Oleh karena itu orang sekampung barangkali kalau kita begitu. Dihukumlah Jurez oleh mereka. Diikat tangan dan kakinya. Ditarik oleh gerobak sampai dia terluka seluruh tubuhnya. Astagfirullah. Dia mengatakan saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah.
Makanya sekarang bagaimana membuktikannya? Bayi yang dilahirkan oleh pelacur tadi ditanya, siapa ayahmu sebetulnya? Bayi tadi menjawab, sebetulnya ayah saya yang benar adalah seorang penggembala kambing. Jadi mereka salah. Tapi kenapa? Karena omongan seorang ibu dikabul oleh Allah. Ya ampun. Oleh karena itu hati-hati kita berbicara. Ini Jurez. Di kita kan ada yang disebut si Malin Kundang. Iya mah. Ibunya marah karena dia tidak diakui sebagai ibunya. Dia lebih mencintai istrinya yang cantik karena dia sudah kaya raya. Maka ibunya mengutuk Malin Kundang jadi batu. Maaf dalam tanda kutip. Iya mah. Walaupun ini cerita, tapi ini contoh buat kita bahwa kita sebagai ibu hati-hati, jangan sembarangan bicara, bilang kepada anak kita begini, begini, begini. Karena apapun yang terjadi, saya yakin kita sangat menyayangi anak kita. Kalau anak kita celaka dan sengsara kena musibah, apalagi atas omongan kita, pasti penyesalan yang luar biasa. Ya Allah. Karena seorang ibu luar biasa mulianya. Tadi dalam surat Luqman 14 kata Allah, wahnan ala wahnin. Lemah di atas segala kelemahan. Menyusukan kalian selama 2 tahun. Yang namanya kalian hidup seperti sekarang gara-gara seorang ibu. Apa yang dibanggakan oleh kalian tanpa ibu? Apa yang disombongkan? Sehebat apapun seorang anak sekarang, pangkat, jabatan, kekayaan, ketenaran tidak akan terjadi seperti ini tanpa ibu. Kita lihat. Begitu banyak perjuangan orang tua belum merasakannya, anak yang merasakan. Iya mah. Jangan jauh-jauh, kita lihat. Siti Hajar dalam Al-Baqarah 158, Inna Sofa wal Marwah. Lihat kenyataan. Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Mama tanya sama Budu sama Zahra. Iya mah. Apakah Siti Hajar mendapatkan air? Belum. Enggak mah. Tidak. Tapi dia bekerja, berusaha maksimal, nggak mengenal lelah, nggak mengenal capek, nggak mengenal teriknya matahari. Dia tidak pakai alas kaki. Masya Allah. Bayangkan. 3.600 tahun yang lampau betapa lelahnya yang namanya Siti Hajar. Saking pengen ngebilain anak, berdoa, bekerja keras. Sambil mohon sama Allah berikan air buat anak saya kehausan. Ternyata udah 7 kali warawiri, gagal bangkit, gagal bangkit. Dia anaknya nangis disamperin. Masya Allah. Masya Allah. Ngerembes di bawah kaki anaknya. Zumi berkumpul air. Masya. Ini contoh konkret buat kita. Orang tua yang bekerja maksimal. Bayangkan. Lari Sofa Marwah bukan perbuatan mudah. Nanjak. 3.600 tahun yang lalu. Gagal bangkit, balik lagi. Nggak dapat apa-apa ibu mah. Anak yang dapat. Kalian seperti sekarang. Bukan merasa saya hebat. Perjuangan saya pinter. Saya punya potensi yang hebat. Salah. Boleh jadi nenek kakek kita yang berdoa. Boleh jadi ayah ibu kalian. Paman bibi kalian yang berdoa mohon sama Allah. Makanya banyak berkirim doa kepada mereka. Ini bukti yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran. Bahwa yang namanya orang tua bekerja berusaha maksimal. Yang mendapatkan hasilnya anak-anak kita. Makanya dari awal mamah bilang. Jangan kacang lupa dengan kulit. Ya, mah. Betapa seorang ibu itu luar biasa mulianya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah siapa orang yang dimuliakan ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ayahmu? Kenapa ada 3 pekerjaan ibu yang ayah nggak bisa? Mengandung, melahirkan, menyusui. Ini perjuangan yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan wahnan ala wahnin. Lemah dan sekelemahan. Menyusukan kalian selama 2 tahun. Ngurusin anak bukan perkara mudah. Sok. Ya mah. Masya Allah. Baru lelah kita capek habis nyuci, habis bebenah. Anaknya bangun. Bangun. Nangis. Minta nyusu disusuin. Iya mah. Nangis lagi, popoknya basah digantiin. Pup lagi, diganti popok lagi. Cebokin lagi, begadang lagi. Masya Allah belum pagi hari cucian sangat banyak. Empuk. Banyak yang ngurusin urusan rumah tangga, ngurusin kalian.
Kita yang namanya orang tua rela mengorbankan segala-galanya. Kalau anak kita sakit, ya Allah kenapa bukan saya aja yang sakit. Nggak tega lihat anak sakit. Anak sakit kita orang tua berdoa, ya Allah berikan umur yang panjang ya Allah anak saya. Sehatkan dia ya Allah anak saya. Jadikan dia orang yang hebat. Biar selamat dunia akhirat. Tuh kita mah orang tua kalau anak sakit berdoa begitu. Doanya. Kalian coba. Mak kalian, bapak kalian, nenek kakek kalian sakit parah. Kadang-kadang anak mantu cucu berdoa, ya Allah kalau emak mau diambil, ambil. Kurang ajar kan. Ngedoain biar cepet mati. No ngaku yang Ya ngakak Allah, apa jangan dong, Ma. Ini bedanya. Ya, Ma. Kita mah orang tua ngedoain anak yang terbaik. Maaf dalam tanda kutip. Walaupun anak kita ngelawan. Walaupun anak kita nyebelin. Walaupun anak kita nggak pernah menghubungi kita. Tetap kita berdoa yang terbaik buat anak-anak kita. Makanya doa ibunya sepanjang jalan. Kasih sayang anak sepanjang penggalah. Sejahat bagaimanapun anak tetap didoain. Ya Allah. Anak berbuat jahat. Udah kemana-mana ngider di tahunan nggak pulang-pulang berbuat dosa. Nyakitin ibunya. Begitu pulang apa ditolak sama ibu nggak bakalan dirangkul. Ya Allah nak. Alhamdulillah engkau pulang. Mama sayang sama kamu. Tuh yang namanya orang tua. Ya. Makanya hati-hati kita orang tua. Kalau ngomong jangan sembarangan. Karena apa yang keluar dari mulut orang tua. Apalagi seorang ibu. Langsung dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada tedeng aling-aling. Masya Allah. Itu luar biasa ya. Kalau ada anak yang mengirim ibunya ke panti asuhan dengan alasan kesibukan. Oh, panti. Itu apakah termasuk jompo, perbuatan yang durhaka atau bagaimana tuh? Rasulullah mengatakan. Ridallah pi ridul walidain, suhtullah pi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Yang harus bedu sama Zahra sama kalian harus tahu, kita yang namanya emak lebih suka ngumpul dengan anak mantu cucu. Walaupun rumah kita rombeng, walaupun makan sekedarnya, daripada jauh dengan anak-anak. Untuk kalian ketahui, Iya, Ma. kebahagiaan yang tidak ternilai dengan uang. Kalau kita ketemu anak, ketemu mantu, ketemu cucu. Masya Allah. Kalau kita pergi jauh di mana dipisahkan dengan mereka, kapan kita mendapatkan kebahagiaan? Yang aturan badan sakit, ngelihat kelakuan cucu, ngomongnya macam-macam, kita bisa tersenyum, tertawa. Senyum, tertawa, Itu hiburan, kebahagiaan. Ya. Makanya kalian harus tahu yang namanya membuat kami orang tua bahagia ketika kami berdekatan, berkumpul dengan anak mantu cucu. Apapun yang terjadi itu membuat kami bahagia. Kalau kami disingkirkan, kami jauh-jauh dari kebahagiaan. Na'udzubillahi min dzalik. Bahagia itu kumpul dengan keluarga. Itu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Baik, kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma ya. Masya Allah jemaah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini mengenai kekuatan doa ibu. Makanya jemaah jangan kemana-mana. Pertanyaan dari Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab oleh Mama setelah ini. Yang ada di studio silahkan bertanya juga ya nanti ya. Tetap bersama kami jemaah di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Silahkan Mas Budi. Ya, silakan. Kesempatan untuk bertanya kepada Mama Dede Mangga digunakan. Ya. Assalamualaikum. Saya Maria Kiptia dari Waalaikumsalam. IKI. Saya namanya siapa? Maria. 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 Nggak pakai carry, nggak? Maria Kiptia. Mau tanya, Ma. Mangga. Misalkan ibu sama anak ini beda agama, yang ibunya kafir gitu. Apa doanya masih kuat juga gitu buat si anaknya ini? Coba Maria lihat dalam Luqman ayat 15.
Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalau seandainya orang tua kalian mengajak kalian menyembah sesuatu yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya, jangan ikuti mereka. Tapi masalah dunia kalian tetap berbuat ma'ruf, berbuat yang baik. Maksudnya apa Maria? Kalau orang tua kita berbeda akidah dengan diri kita, mereka mengajak kita menyembah Tuhan mereka, jangan diikuti soal ibadah. Tapi soal keduniaan, dibikinin rumah, dikasih makanan, dikasih pakaian, perhatian, kasih sayang, itu kata Allah tetap wajib kita berbuat baik kepada mereka. Walaupun berbeda akidah. Begitu. Baik, terima kasih Ma. Kita lanjut ya Ma ke Instagram kalau gitu. Terima kasih jamaah yang sudah nanya di Instagram. Kali ini dipilih nih sama tim kreatif. Ada Saras Hani 4. Ya. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Saya Hani dari Tasik. Oke Hani, mangga. Menurut Mama kekuatan doa ibu yang seperti apa yang akan dijabah oleh Allah? Apakah semua doa ibu akan dijabah oleh Allah? Termasuk doa seorang ibu yang gak pernah mengerjakan amal soleh. Seperti sholat. Dan mungkin apabila dia diberitahu kebenaran, dia selalu beralasan serta beranggapan bahwa dirinya itu selalu benar. Lalu yang apabila dia meminta pertolongan, dia tidak memintanya kepada Allah, melainkan kepada orang pintar yang dia nilai adalah seorang ustadz. Tolong dijawab Mah. Oke, saya jawab Ya. kalau Anda mau dijawab. Sekarang begini, yang namanya doa itu tidak setiap berdoa dikabul. Ya. Ada saat-saatnya doa dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya segala yang kalian minta akan aku kabulkan. Ghafir ayat 60. Namun doa ada syaratnya. Makanya terpenuhinya syarat doa tadi. Iya Mah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku sangat dekat. Aku kabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku. Syaratnya fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti perintahku, jauhi yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Nah, ibunya ini beriman enggak? Nah iya Mah. Itu syaratnya. Benar-benar kerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah enggak? Nah, kalau ibunya percaya ke dukun dan seterusnya, ibadahnya juga enggak, bagaimana doa akan dikabul? Ya Allah. Tapi walau bagaimanapun juga, Masya Allah, tetap kita berhati-hati. Karena yang namanya doa seorang ibu, siapa tahu ketika dia berdoa, ketika itu Allah kabulkan doa mereka. Karena ada saatnya seseorang berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita hati-hati. Hanya Allah yang tahu ya Mah. Hanya Allah yang tahu. Makanya tadi Mama bilang kita berbaik-baik sama orang tua kita, sama ibu kita, biar mereka pun mendoakan yang baik sama kita. Ya. Kenapa orang tua Anda, ibu Anda mendoakan yang tidak baik? Boleh jadi anaknya nyebelin. Anaknya ngelawan melulu, Ya Allah. jauh sama orang tua. Makanya nggak bakalan kalau anaknya berbuat baik sama orang tua, nggak bakal orang tua ngedoakan buruk. Iya apa iya? Iya Mah. Iya Mah. Secara rasional begitu. Itu apa yang bakal terjadi sama si anak Mah jika sampai ada kata-kata atau perbuatan anak yang melukai hati seorang ibunya, bahkan sampai menangis ibunya. Makanya dari ayat dan hadis yang Mas sampaikan tadi, jangan sampai kalian meneteskan air mata ibu. Tetesan air mata seorang ibu karena dia sakit hati dengan anaknya, itu merupakan kunci neraka jahanam. Rasulullah bersabda, raihlah oleh kalian surga, di mana pintu yang di tengah itulah pintu birrul walidain. Nah, kalau kalian pengen benar-benar lakukan, maka Allah masukkan ke dalam surganya Allah melalui pintu birrul walidain. Tapi kalau kalian ingin menyanyiakan, terserah kalian. Makanya merugi. Ketika orang tua masih ada, dia tidak sempat masuk surganya Allah. Merugi. Bersyukurlah kita yang orang tuanya masih hidup. Masih hidup. Ada lagi di Instagram nih Mas Bedu, boleh? Boleh Sarah. Ini banyak banget Silakan. antusiasnya Ya, Masya Allah. Aima Emana. Aima. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya, wabarakatuh. Mama, saya punya pertanyaan. Saya pernah mendengar bahwa Allah tidak menyukai dengan doa yang buruk. Bagaimana apabila doa yang buruk itu diucapkan oleh seorang ibu? Lalu doanya itu menjadi nyata. Apakah itu dinamakan dengan kekuatan doa ibu? Di sini kan posisi sang anak ingin mengajak ibunya berubah menjadi lebih baik nih, Ma. Akan tetapi sang ibu tidak menerimanya, malah marah gitu. Oke.
Yang namanya doa, apalagi doa kita mendoakan orang lain buruk. Malaikat Jibril mengatakan, hati-hati kalian berdoa. Kalau doa itu buruk, yang pertama terkena orang yang mendoakan. Ketika orang berdoa, doa ini naik ke langit. Nah, di langit ini semua ditutup. Mencari turun ke muka bumi, dicari orang yang didoain sama orang jahat tadi. Ya. Misalnya ibunya sama anaknya gitu kan. Ya. Ternyata anaknya ini tidak layak mendapatkan ajab seperti ibunya berdoa. Maka doa tadi akan berbalik kepada orang yang mendoakan. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Pertanyaan tadi. Iya, Ma. Kalau ibu yang jahat tadi mendoakan anaknya, kemudian benar-benar terkena, jangan lupa dihadapi dengan iman. Ma asoba bi musibatin illa bidnillah. Wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli shay'in alim. Kata Allah, musibah yang menimpa kalian dengan izin Allah. Artinya diizinkan oleh Allah, doa ibunya terkena orang tadi. Ya. Menghadapinya bagaimana? Dengan iman. Koreksi diri. Ya. Apa kesalahan saya? Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik dari musibah yang pernah kita alami. Walaupun maaf, melalui doa seorang ibu yang mungkin dia jengkel dengan anaknya. Baiklah kalau gitu Mama, nanti kita lanjutin lagi ya. Mama, Mas Bedu, jamaah di studio juga nanti boleh nanya lagi ya. Yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab oleh Mama setelah ini. Tetap bersama kami jamaah di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Mama, Mas Bedu, kita dengerin pertanyaan dari jamaah yang di studio dulu yuk. Sok, mangga. Ayo silakan. Silakan. Assalamualaikum, Mah. Saya Nur Halimah dari mahasiswi IKI, ingin lagi galau nih, Mah, ingin bertanya. Ya, mangga Nur Halimah. Kami semua sebagai calon ibu, ada gak sebuah doa atau sebuah doa yang diajarkan Rasulullah untuk anak-anaknya? Oke. Sebagai calon ibu, sebelum calon ibu udah ada calon suaminya belum? Maksudnya ibu mendoakan anak. Doa terbaik gitu. Ya, doa yang Doa paling utama yang terbaik. dianjurkan Ketika Rasulullah. nanti mereka akan menjadi seorang ibu, adakah doa yang diajarkan Rasulullah dari doa ibu kepada anak-anaknya gitu, Pak? Masya Allah, bukan hanya hadis, tapi Al-Furqan 74 Nur Halimah. Rabbana hablana min ajwajina wa durriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu permohonan kita sebagai orang tua. Yang pertama, orang yang belum dapat jodoh Nur Halimah, biar dapat jodoh yang baik. Nah, itu dulu stepnya. Yang kedua, orang yang sudah dapat jodoh, pengen punya anak yang baik. Yang ketiga, buat orang yang belum punya anak. Yang keempat, buat yang sudah punya anak, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar anak-anak kita ini anak yang benar-benar qurrata ayun. Dunia akhirat baik, yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu Nur Halimah. Masya Allah. Baik, kita ke jamaah yang ada di Instagram ya. Iya, silahkan. Boleh ya, Sok, Ma? mangga. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ma, saya Ririra 13. Ririra 13. Galau nih, Ma. Ada apa Ririra? Ma, saat ini saya tinggal bersama ibu dan merawat beliau di usia tuanya. Saya selalu berusaha sebaik mungkin dan mencoba mengingatkan beliau untuk hal baik. Manakala beliau lupa, namun Ma, selalu terjadi konflik setiap kali saya mengingatkan ibu supaya agar beribadah dengan lebih khusyuk. Nah, akhirnya beliau selalu beranggapan bahwa saya telah menyakitinya dan bersikap tidak baik. Hingga beliau menangis dan berkata, saya ini ibu kamu yang melahirkan kamu, membesarkan kamu, dan kamu jangan durhaka. Nah, ucapan beliau yang seperti itulah Ma yang selalu menghantui saya. Apakah benar Ma saya telah menjadi durhaka dan berdosa karena telah membuat ibu saya menangis walaupun karena mengingatkan hal yang baik? Terima kasih Ma.
Kalau yang Rira katakan benar adanya, sebagai anak sudah merawat ibu dengan sebaik-baiknya, makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tidurnya, memerintahkan beribadah, ibu Anda ngomong begitu, Anda tidak berdosa. Ya. Anda bukan anak yang durhaka. Karena dalam Al-Quran dikatakan kalau manusia diberikan umur yang panjang, aku balik sebagaimana semula. Ketika anak-anak masih belum ngerti apa-apa, sering nggak membuat orang tuanya nangis? Nah, iya. Sering kan? Sering mah. Kadang-kadang yang namanya anak ngomongnya nggak karuan. Nah, ketika orang tua sudah tua, apalagi sudah pikun, disadarkan oleh anaknya buat ibadah, dia nggak nerima. Kamu ngapain nganggarin mama? Tahu apa lu anak kecil? Tahuan juga mama. Mama ibadah udah ngerti daripada kamu. Dibalikin begitu karena Allah mengatakan, aku kembalikan sebagaimana semula mereka lagi anak-anak. Ya Allah. Jangan marah. Jangan sedih. Masya Allah, terus lakukan ini. Ini ujian dari Allah sebagaimana orang tuamu diuji ketika ngurusin kita lagi kecil. Artinya diminta untuk sabar ya Mas, seperti orang tua kita sabar. Coba kita. doa buat orang tua bagaimana Bedu? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya? Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, kasihanilah sebagaimana mereka merawatku sejak kecil, menyayangiku sejak kecil. Ketika kita masih kecil diurus sama orang tua, suka nyebelin nggak? Iya, mah pasti. Membuat orang tua jengkel nggak? Ya, aduh, nih berbuat kesalahan nggak? Sama orang tua kalau sudah tua, apalagi sudah pikun, kembali ke anak-anak kelakuannya. Makanya ketika dia bilang, kamu anak durhaka, ngatur-ngatur mama, insya Allah tidak. Niatkan karena Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran buat Anda, pahala buat Anda, insya Allah keberkahan buat rumah tangga Anda. Begitu. Amin. Rira. Baik, kalau begitu Mama, Mas Bedu, pertanyaan Rira tadi menjadi penutup ya, untuk tausiah Mama hari ini. Terima kasih banyak Mama tausiahnya. Masya Allah jamaah, hari ini kita diingetin ya sama Mama bahwa kita harus hati-hati juga terhadap ucapan seorang ibu. Karena ucapan seorang ibu terkadang dan seringkali menjadi doa. Dan doa seorang ibu itulah adalah doa yang paling kuat. Untuk itu jamaah, buat kita yang ibunya masih hidup di dunia ini, yuk kejar agar ibu kita bisa langsung mendoakan kita agar kita bisa sukses dunia dan akhirat, bisa selamat dunia dan akhirat. Dan pastinya jangan sia-siakan ibu kita yang masih hidup di dunia ini, karena doa ibulah yang paling kuat langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berdoa yuk Mah. Pemirsa dan anak-anakku sekalian, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat karunia yang Kau berikan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, diberikan anak. Anak pun bersyukur kepadamu ya Allah, diberikan orang tua yang menyayangi, mengasihi, merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Kami sadar, kami pun yakin ya Allah, ketika orang tua kami mengurusi kami, mereka rela berkorban segala-galanya. Dan kami yakin pasti mereka berdoa yang terbaik buat kami sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, agar kami sebagai anak-anaknya tetap mendoakan orang tua kami. Biar mereka sehat walafiat, segar bugar, diberikan olehmu ya Allah keimanan, ketakwaan yang kuat. Insya Allah mereka pun mendoakan kepada kami anak-anaknya dengan doa yang baik. Kami yakin
karena engkau dan Rasulmu mengatakan doa seorang ibu doa yang sangat mustajab. Doa yang langsung dikabul olehmu ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah. Agar orang tua kami, khususnya ibu-ibu kami, mendoakan kami anak-anaknya dengan doa yang terbaik. Karena kami pun menyayangi mereka, mengasihi mereka, mencintai mereka. Kami pun mendoakan mereka dengan yang sebaik-baiknya. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Agar kami, orang tua kami, ibu kami, diri kami diselamatkan olehmu dunia dan akhirat kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Bawi terima kasih. Sama-sama. Dan sekali lagi terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio Mama Dede. Jamaah terima kasih telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.